Hi guys, welcome back. Sore Ronald. Gitu. Sore bubur ayam. Yoli, Ronald, si Ronald. Wah, lagunya seperti di launch. Iya dong. Yang kita welcome hari ini juga siapa? Harus lounge, ya kan? Gitu. Topiknya hari ini tentang entrepreneurship mindset hacking dari tamu yang gue undang hari ini adalah seorang manusia yang humble, namanya Mas Indra Cahya Uno, which is kakaknya Bang Sandiaga Uno, and dia orang yang very humble, very knowledgeable. Jadi saya pengen ngobrol bareng dia, siapa tahu teman-teman bisa dapat manfaat dari diskusi hari ini. Hai Dwi Krisna. Wah, semalam ambiar sama Roy. Nah, the guest of honor has joined. Welcome Mbak Dian Eka. Halo Mas Bro. Siap. Apa kabar? Baik. Lagunya Gimana keren Mas? banget tuh. Iya. For welcoming you, tone-nya harus begini. Udah kayak di lounge-lounge aja. Iya, ngobrolnya biar agak ngeflow Bang. Biar lebih Oh, relax. ngeflow gitu ya, ngeflow. Sebentar ya Bang, you take 1-2 minutes, I take 1 minute, so let the audience barge in Oke. sambil menikmati lagu. Ngantuk nih ntar. Bang, sambil ini, how's your days been Bang? Di Ramadan plus pandemic begini. Alhamdulillah. eh, seneng. Nggak banyak berubah sih for the last berapa ya, 5 years, 6 years, uh, since since retiring from the corporate world. It's been like this, so it's You know nice. now if you remember, maybe a couple of months ago, I met you actually in Gading Serpong, but I mistaken you for somebody else, and you were in one of the coffee shop, and I spoke to your, I think you were with, I think you were with your wife perhaps, or your family member,
from a run, habis lari di kopi yang dekat Domino's Pizza. Oh, Dan okay. Yeah, I do remember that. That was, yeah. itu tahun lalu bukan ya? Iya tahun lalu, but lucunya that was after that I had an event in Biscom with you. Oh, sama Sandy ya? Lucu ya? Iya, betul. Ah, Yang saya jadi iya, moderatornya. Ya. iya. Iya, waktu So, itu okay. sempet kaget juga sih. Yeah. And I'm quite honored sih Bang, you still at least at some point maybe you still somehow maybe you remember or gimana gitu. So, I'm gonna start now Bang. I'm gonna welcome you officially. Okay. Thank Oke, you for teman-teman, having me. selamat sore. Salam sejahtera buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan buat gue seorang sosok yang bisa dibilang his level of brotherhood, his level of leadership, and his humbleness. Jadi kalau ngomong servant leader, jadi kayak servant leadership. Nah, gue lihat di sosok Bang Indra Uno ini, karena dia itu beberapa kali saya ketemu, saya sempat ngobrol, jarang sih, tapi setiap kali ngobrol ataupun dengerin dia ngomong, I always feel the energy that it's about empowering, it's about giving, and it's about guiding. So once again, I truly appreciate, thank you Bang, welcome to Bincang Bareng Bronil, terima kasih udah mau meluangkan waktu, ya kan? And he's also the co-founder of OKOC and a true motivational speaker and a motivational inspiring leader in this country. Masya Bang, Allah. Ketinggian itu kayaknya doa tuh, Bang. Bro ya. Itu doa Bang. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Kalau dalam bulan Ramadan begini dijabah. Ya, Apalagi udah waktu asar. ya betul Bang. Jadi Bang, kebetulan saya bikin program ini sebenarnya awalnya dimulai dari keisengan Bang. Jadi saya melihat that a lot of people dalam kondisi ini ada good thing, and good thingnya adalah knowledge bertebaran di mana-mana. Knowledge bertebaran di mana-mana, everybody is percepatan transformasi digital itu terjadi Bang. Dan sharing seperti ini sebenarnya menciptakan yang namanya vibrasi positif, vibrasi optimis, dan membuka pola pikir, pola pandang buat teman-teman. Sambil kita ngobrol tuh mereka tuh dapat sebenarnya apa ya? Kita meradiasikan energi baik lah. Dan memang itu menjadi siklus blessing Bang. So itu adalah Keren. tujuan saya bikin program sederhana ini. Dan mungkin saya bisa mulai. Can you share Bang about your decision of cooling down from the corporate world, Bang? Halo. Okay, I'm back. Ya. I just turned Bang, off bisa my di-share Wi-Fi. keputusan Abang untuk decide untuk cool down dari corporate world? Apa sih yang membuat seorang lu bisa let me cool off? Nah, itu. Karena it's not easy. Itu nggak by design sih. Jadi intinya waktu itu gue lihat social activities itu makin lama makin rewarding. Okay. Jadi makin rasanya ada keterpanggilan terhadap social side of the activities. Gua sama adik gua mulai Yayasan Min Uno itu, yayasan nyokap, atas nama nyokap itu dari tahun 2000, tetapi baru kira-kira 10-15 tahun lalu lah kita makin lama makin intens.
Nah, terus di corporate world itu rasanya udah banyak yang jago gitu, udah banyak yang jago, udah itu terus ngukur-ngukur gitu. Kira-kira gue lebih jago dari dia nggak ya? Nah, kalau misalnya ternyata dia lebih jago, ya udah kasihin dia aja untuk ngejalanin. Jadi hmm, kebutuhan untuk grow dari suatu korporasi itu juga dilihat dari kita. Kita bisa mulai, kita bisa memelihara, kita bisa grow, tapi up to a certain point, sampai titik tertentu itu eh, kita ngerasain bahwa kayaknya udah I can take this as far as I can. Oke. Udah saatnya apa ya, estafet ke orang yang energinya lebih banyak, lebih muda umurnya, knowledge-nya udah itu terus da, kalau gue sebutnya lapar ya, rasa laparnya tuh eh, jauh melebihin gue. Nah, itu menurut gue corporate will benefit ya, mereka akan banyak lebih benefit dari orang yang megangnya seperti itu. Jadi waktu itu kebetulan udah udah mulai take banyak advising roles gitu ya, Hmm. supervision role. Hmm. Udah itu terus ya udah 2014 tuh decide ya udah deh gue di dewan komisaris aja lah. Semua di BOD itu kasih ke teman-teman yang jauh lebih kompeten, jauh lebih energetik, jauh lebih knowledgeable, dan kita sit back, cool down, maunya ya cool down. Tapi ternyata ada satu hikmah yang gue dapet. Hmm. Hikmahnya adalah when you decide to cool down atau retire atau apalah namanya, ternyata you are not less busy. You Oke. are not less busy. Jadi yang kalau akhirnya gue ketemu satu definisi sendiri yang namanya retire itu, retire itu adalah when I stop seeking material goals, what Oke. I call, yeah, material goals. So I seek more immaterial goals, dan jadinya yang ada bukannya cuman nggak less busy tetapi busier. Jadi Busier. busier, ya, busier. Jadi when you say I declare myself this year to be retired, itu you are actually busier, and which is what I did. Uh, Sibuknya malah lebih banyak, sampai keluarga gue bilang kayaknya kalau udah pensiun itu emang lebih sibuk ya. Ya akhirnya gue bilang ternyata banyak yang kita bisa explore, kerjakan, dan you feel that you benefit much more to a lot more people, itu kayaknya waktunya jadi terbatas. Jadi semua aja dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. So that's how I stumbled upon it. Jadi it's never by design, nggak pernah by design. Jadi unfold gitu aja, kebuka. Just like what you said, ngeflow. Betul. What I feel ya, vibrasi yang saya dapetin dari Mas Bro adalah retiring itu adalah saat kita mendefine untuk berhenti dari kegiatan yang sifatnya lebih berat di logika. Dan saatnya kita mulai melakukan kegiatan atau tindakan yang source-nya dari hati, dari soul movement-nya. Dan itu adalah, soul itu nggak bisa diblok, nggak ada korporasi ataupun bisnis ada kaidahnya. Tapi kalau udah ngomongin hati, itu free. Apalagi ngomongin social, artinya ngebantuin human to human. Welfare-nya, making a world a better place misalnya. Nah itu udah,
udah gokil aja, itu udah justru kebalik, itu malah mikirnya waktu I agree with you, you did the right definition, thank you, I learned something. Jadi it's not busy but busier, itu benar sekali, itu udah agree banget. Bang, dalam kondisi seperti sekarang, ini kan banyak orang nih lagi ngeflow juga nih, tapi ngeflownya agak-agak beda ya. Ngeflownya ini karena terpaksa, karena memang pandemik. Jadi dia harus ikutin. Dan it's not about Indonesia, it's the world. Dan karena Mas juga adalah co-founder dari OKOC, dan dampaknya kepada para pengusaha UKM, saya nggak ngomong UMKM ya, UKM, karena UM-nya itu ntar dulu deh. Tapi kalau UKM mungkin masih yang inilah ya. Itu how should they have the mindset, Bang, untuk menghadapi this kind of situation where everybody is being fearful, semuanya lagi semi thinking of lockdown. The mental is lockdown actually, that's the problem. Ini many years ago I come to learn bahwa nothing itu is apa ya, nggak bagus. So when it happens to you, it is good, gitu ya. Not only good, tapi it's the best thing that you could ever have. Jadi first of all, waktu this thing comes to all of us, mikirnya ini pasti bagus nih. Pasti bukan cuma bagus, tapi ini yang terbaik. Yang terbaik buat, because I am experiencing it, so terbaik buat diri gua. Okay. Nah, with that mindset, berarti apapun yang gua akan alami atau sedang alami itu, gua harus bisa ajak teman-teman yang lain, yuk masuk ke mindset atau pola pikir tersebut. Nah, pola pikir ini udah lama, kalau sharing itu kita sebutnya sebagai entrepreneurial mindset. Jadi berpola pikir entrepreneur. Nah, entrepreneur pola pikir ini itu always accept things yang dari pandangan paling positifnya. Kenapa? Karena kalau dia bisa lihat positif, dia bisa lihat, ini gue kebetulan sekarang lagi kuliah lagi nih, bukan kuliah ya, tapi ikutan kelas yang tiba-tiba pada gratis semua. Dan kalau dulu itu ya, mau ikutan kelas online-nya Harvard itu bayar. Sekarang tiba-tiba gratis. Jadi gue main daftar aja. Kemarin ada yang ngasih gue link ini, terus gue bersyukur banget, thank you banget sama yang ngirim. Udah itu terus gue main register aja dan dapat profesor dari Harvard. Gue pilih kelasnya, salah satunya kelas Entrepreneurship in Emerging Markets. Dia menarik, yang dia sebut itu entrepreneurs itu bisa melihat bahasa Inggrisnya tuh voids itu apa ya, celah-celah ya, celah-celah ya. Jadi voids itu celah, selalu mampu melihat celah yang dia sebut sebagai institutional voids, atau celah-celah yang terdapat antara satu institusi ke institusi lain, apapun juga, mau industri apapun juga. Kebetulan aja sekarang kita melihatnya bahwa yang really happening dan sekarang juga really being hit hard itu adalah celah di mana everyone can be their own entrepreneur by providing their service. Kalau mereka punya motor sama mereka punya mobil. Ya, jadi ini revolutionized by Gojek. Nah, jadi
Eh, Pertama banget itu kita harus mampu mengidentify mindset apa yang kita harus absorb atau employ. Yeah. Kalau kita nggak punya the right mindset, kita pasti akan masuk ke siklus yang turun dulu nih, turun dulu, terus baru nanti naik kemudian ya. Nah, tapi kalau kita dari titik mulai ini udah bisa mengidentify pola pikir yang tadi, bisa mengidentify celah, itu bukan turun dulu, tapi dia langsung naik. Sementara Oke. orang-orang lain turun dulu. Ya, jadi orang lain tuh turun dulu, dia udah bisa dari sini langsung naik. Itu Artinya itu dia kalau itu ngambil, benar-benar time hacking ya. Kurva kurva yang tadinya failing dulu baru belajar itu dihack gitu ya. betul, lu potong aja gitu ya, lu potongnya cuman nggak sulit, nggak usah pakai teknologi, is reprogramming in your head gitu. Hmm. Reprogramming di kepala, mindset apa nih? Tapi kalau if you're used to being an entrepreneur atau being in the space of social entrepreneurship, itu nggak terlalu besar itu muternya, atau kita sebutnya kalau lagi main basket, my brother used to say this word a lot, pivoting. When we pivot Pivoting. gitu nggak terlalu susah. Jadi Ya, betul. kenapa harus pivot? Karena di depan itu ada yang blocking gitu ya. Jadi di perjalanan kita ada yang menghambat, terus kita pivot supaya kita bisa ke arah yang tidak terhambat. Nah, kalau kita punya atau udah terbiasa dengan mindset ini, itu kita nggak perlu pakai U shape, pakai V shape, pakai Iya. apalagi pakai W shape gitu ya, W gitu ya, Hmm. turun Hmm. naik dikit, turun lagi terus baru naik. Kita langsung aja ke kurva pertumbuhan atau kurva eksponensial kalau bisa. Ya, Hmm. jadi eh, teman-teman tadi ya menarik, you said bicara UKM gitu ya, bicara UKM. Tapi I wanna share what I learned in the past few years, bahwa ternyata kalau kita punya di Indonesia nih ya, di Indonesia unit bisnis itu totalnya semua tuh ada sekitar 64 juta unit bisnis. Oke. Nah, dari 64 juta unit bisnis itu, unit bisnis mikro, unit bisnis mikro itu yang setahunnya tuh omsetnya 300 juta atau kurang. Atau Ya. kalau di gampang ya buat hariannya itu adalah 1 juta omsetnya. Oke. Unit bisnis mikro atau pengusaha atau pebisnis mikro itu 98,7% dari Dari 64 juta. 64. Wow. 98,7%. Which means kalau dibuletin ya, 99% of all entrepreneurs or business unit itu adalah mikro. Nah, kalau if you're talking about kecil dan menengah, UKM, itu is about less than 0.1%. Iya, Less betul sih. than 0.1%. Iya, iya, betul. Right? Jadi nggak usah dipusingin gitu ya. Concernnya harus ke situ. Iya. Exactly. So focus on what matters. Iya. Focus on what matters. Karena apa? Karena the numbers atau the volume itu yang akan menentukan. Karena volume itu dia punya momentum, punya inersia. Once the inertia is set on the right direction, itu dia will be harder to stop. Mhm. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang dengerin di sini itu adalah dari tadi yang 0.1%, Iya. it's okay. We can talk about something like that. You can ask di bawah ya. Nanti Neil, mungkin Bro Neil bisa baca-baca tuh di bawah nanyanya gimana. Tapi I am deeply
deeply aware and saddened bahwa 99% of our business units itu are impacted the Ya, betul, most, betul. are impacted the most. Nah, artinya 99% itu sebenarnya apa sih artinya ya? Apa sih artinya in terms of number of jobs being absorbed? Jadi kalau yang 99% ditambah yang kecil dan menengah, itu jumlah jobs that are being absorbed itu about 97% of the Jobs yang being total, absorbed ya. ya, jobs being absorbed. Misalnya katakanlah angkatan kerja kita adalah 130 juta. Ya, angkatan kerja. Angkatan kerja adalah orang yang usianya di atas 15 sampai usia 64 tahun. Ya, definition of Badan Pusat Statistik. Itu katakanlah ada 130 jutaan. Itu 97% kerjaannya itu adanya di mikro. Diabsorb sama mikro. Ya, mikro itu including petani dan whatnot gitu ya, dan peternak. Nah, jadi if you know the statistics, then you will be able to focus your thinking and your effort terhadap hal-hal yang give you the most significant impact. Ya. Nah, tapi teman-teman gua gitu ya, itu mereka ya usaha kecil, usaha menengah, even my wife itu dia punya klinik, skincare klinik gitu, yang mengharuskan dia tutup atau hanya buka 1 hari aja. Kenapa? Karena other days, hari-hari lain itu nggak ada yang berani datang. Iya, benar. Nah, dan klinik skincare ini bukan kayak puskesmas yang datang orang sakit, yang harus sembuh, tapi ini yang datang adalah orang yang ingin add value to what they have. Jadi for wellness purposes. Iya. Dan Nah, itu jadi bukan sekali datang, itu ada regular kayak terapi proses and everything ya. right, dan itu urgensinya bukan number one. Iya. Jadi mau nggak mau orang bisa put a hold on that. Dia bilang ya udah nanti aja deh kalau udah mulai kebuka. Nah, jadi yang paling utama ngambil contoh itu aja. Number one is you preserve your cash flow. Yeah. Mau nggak mau you preserve your cash flow. Karena cash is king right now. Yeah. Yeah. So tadi barusan juga tadi jam 1 tuh ngobrol sama teman-teman di namanya acaranya UKM atau UMKM Bisa. Itu kita sharing gimana caranya how do we deal with this situation. So pertama ya adalah satu, mindsetnya harus seperti yang Brony bilang, positif. Jadi itu there is no option. There is no ada option. Pilihan, harus begitu. Yeah, but positive. Kenapa? Karena we need to be able to not only survive tapi to thrive. Yeah. Thrive itu apa? Bukan hanya bertahan tapi juga bisa berjalan atau menyerang. Maksudnya berjuang. Jadi bertahan is one thing, berjuang continuously perlu thriving, perlu that energy, that persistensi. Nah, itu datangnya dari positive thinking. True. So selain hari-hari gitu ya ikutin webinar, udah itu terus ikut virtual meeting, zooming left and right gitu ya, udah itu terus ngazumburit juga. Jadi ada istilah baru sekarang namanya ngazumburit, bukan ngabuburit. Kalau istilah Indonesia paling jago, bro.
Jadi kita lihat bahwa you are not less busy in Iya, this benar. pandemic. Benar, benar, lebih parah, lebih parah. Iya. So basically gitu. Tapi bagusnya gini ya, your children gets to see you Benar. actually working or Iya. have an activity gitu. Iya. Kan biasanya mereka nggak lihat gitu. Nah, Tapi jadi coming back to kalau your kalau ke question, kantor itu masih ada jedanya. Kalau di rumah itu lebih parah karena orang tahu he is available anyway at home, dia nggak ada choice. Ya kan? Jadi true, true, true. iya. Kalau di Jadi office tuh masih ada that coffee time, that you know, that quiet time, let me just cool off. Ini kan di rumah kadang-kadang begitu mau quiet time, kids, wife, family, baru jadi kayak udah yosong gitu. ya kalau gue nih, gue mensiasatinya gampang. Gue harus ada me time kan. Me time Ya, itu lu olahraga. Nah, kalau ya, gue olahraga. Nah, jadi dengan olahraga ini gue dapet tuh moment of where I invest in myself. Selain kalau malam-malam tuh ikut kelas online, ya, dan kalau weekend itu, ini di Ramadan ini nih kelas weekend itu ternyata penuh. Jadi ya, kelas weekend terutama yang related to Ramadan itu banyak ya, banget. Dan ya. kalau dulu kan mikirnya ya paling ke pesantren di depan rumah gitu atau di mana gitu ya. Kalau sekarang Mm-mm. pesantrennya di Istanbul, di London gitu. Kita ikutan. Nah, jadi kalau olahraga, gue masih bisa masuk ke satu ruangan, terus langsung olahraga di situ. Jadi you're not less busy now. You actually have. Benar. I don't notice. Actually, gue nggak bisa bedain gitu. Eh, Uh-uh. apa ya waktu yang kepake sama gue sekarang sama sebelumnya itu kayaknya sama aja. Lebih, Malah sekarang iya lebih lebih. lebih banyak gitu. Dan dengan reach itu apa ya? Cakupan yang lebih jauh. Ya. Itu yang membuat lebih karena we can get many things done and many apa ya, the time-nya itu segitu aja tapi outputnya bisa lebih banyak, jadi actually Tuh. energi kita juga kesedot sih tanpa kita sadarin. Iya, yang menarik nih, ini observasi yang gue belum pernah share sama siapa-siapa. Wah, thank you. Jadi eh, ternyata gue tuh kalau ngobrol sama orang, seminar di depan 400 orang gitu ya, itu udah ngeflow aja lah, ngeflow. Tapi kayak sekarang nih, IG Live sama Bronil, Ya. I can I can feel that my hands ini Hah? dingin, dingin gitu. Artinya berkeringat dan dingin. Berarti I am more apa ya? I put more mental focus Oke. on zooming and talking to Oke. you. Uh, Ternyata yang selama ini you take it for granted ya, udah biasa. Itu mhm. uh, you are I am readjusting, Iya. readjusting. Yang artinya your mental capacity atau energi mentalnya itu kepake lebih banyak. Hmm. Nah, ini baru sebulan. Mungkin nanti ada satu waktu gue udah over the peak, udah itu terus Iya. gue nggak terlalu conscious tentang ini. Iya. Jadi mungkin dibilangnya bini gue bilang gini, mungkin lu nervous kali mau bicara sama Bronil. Nggak Dia mungkin bilang, lah, nggak mungkin lah. terus Cuman atau memang ketemu sama memang memang publicly hari ini buat teman-teman semua, ini adalah the first time gue merasa gue bisa ngomong lebih kayak heart to heart sama Bro Indra tuh today actually. Nah lucu kan? Jadi yang tadinya sempat oh, ketemu malah nggak, ini kan lucu kan? hmm. Yoi, kan kalau gini kan gue fokus sama lo. Kalau kalau ketemu di mana gitu kan cuma hi, hi, bye, bye, bye Iya, gitu doang. capek ya, bener, bener, bener banget, Heeh. bener.
Bro, gua mau tanya sesuatu, tapi ini mungkin terserah bro mau share atau enggak. Kalau bro share, itu akan menjadi blessing buat banyak orang. Apa sih rahasia lu dalam kondisi sekarang nih khususnya? Itu lu masih bisa membiasakan diri lu memiliki mental-mental positif itu, lu ngelahirinnya dari mana? Maksudnya, lu menciptakan kebiasaan itu gimana? Langkah awal apa? Karena you are a human being, I'm a human being. Kita pasti pernah ngelewatin yang namanya crisis mode, stressful mode, disappointed, being cheated, being deceived, and all that. Ya, whether it's emotionally, whether it's business, whether it's close friend, macam-macam we go through. Tapi kan itu juga part yang ngegrogotin kita. Tapi kok when I talk to you, when I look at the way you share things gitu, kan lu tuh kayak nyantai, kayak gue yakin semuanya akan baik-baik aja. Itu bukan kerjaan 1 menit sih, tapi ada stepnya yang bikin lu bisa jadi lu gitu loh. Itu yang I'm really curious to know. Wow, Masya Allah. You just bikin hidung gua tambah lebar. Jadi kalau jawabannya simpelnya gimana ya? Kalau ditanya gitu, gue jadi ngeblank tuh. Karena selama ini apa yang membuat lo dalam hidup lo pasti lo ada fase-fase. Tapi fase mana yang menjadi turning point dalam hidup lo, di mana lo ngedecide positive thinking is the way out. There is no other way out. Nah ini kemarin gue ikutan online class, terus gue diingatkan kembali sama online class itu tentang suatu mentality. Ada yang bilangnya bawaan orok lah, ada yang bilangnya ya dari sananya lah gitu ya. Tapi gue nggak suka lihat diri gue kalau berdiri slouching. Slouching itu apa? Apa ya? Slouching tuh kayak kalau bahasa Indonesia yang bukan slouching tuh berdiri tegap gitu ya, dengan high chin gitu ya. Jadi kalau slouching, you are more casual than formal lah, lebih casual, apa namanya? Bawaannya lebih casual kali ya, bukan formal banget gitu. Bukan ya, kalau apa ya, slouching tuh kalau jalan tuh gitu apa ya, kayak membungkuk gitu ya. Terus kalau kemana-mana chinnya tuh ke bawah gitu ya. Ini iya bawaannya kalau bahasa Indonesia itu orang yang loyo lah, lebih kayak bawaannya orang yang selalu terbawa oleh energi manusia yang kebanyakan salah, kayak merasa salah terus, jadi kayak mikir terus gitu. Kayak di pundaknya tuh ada, di kepalanya tuh ada batu bata 10 biji gitu, jadi ketiban gitu. Nah, gue tuh mungkin buat penonton batu bata nggak ngertinya kalau ada gondoruo di belakang baru ngerti. Nanti ditanya ngapain bau batu bata di kepala. Nah, jadi gue nggak suka tuh. Jadi kalau gue sukanya kalau berdiri ya tegap aja gitu. Dan kenapa gue bahas itu? Karena your body position, your mentality itu connected gitu ya, terikat, tersambung. So if you are positive itu you are ya, upbeat, melihat apa-apa terbuka gitu. Tetapi kalau you're slouching kayak gini, you're not like ready to receive anything gitu ya. Bahkan untuk menerima rezeki sendiri pun mungkin nggak ready gitu. Jadi cuman ya terima aja. Nah jadi kalau gue lihat, walaupun memang ini it takes years to practice, easier said than done gitu ya. Tapi
outcome-nya kalau kita mengambil dan menerapkan pikiran positif ketimbang kita mengambil dan menerapkan pikiran negatif, energi yang dipakai itu jauh lebih sedikit energi kalau kita ambil yang positif. Iya. Jadi ibaratnya apa ya? Gue suka mobil dengan cc gede deh, cc gede. Iya. Cc gede itu boros kan kalau boros bensin. Iya. Jadi mobil sama-sama pergi ke satu titik, dia habisin satu full tank gitu ya, satu tangki penuh. Sementara mobil yang sampingnya itu yang punya positive mind itu paling cuman seperempatnya gitu. Jadi dia energinya lebih efisien. Nah, kalau kita bisa menggunakan energi kita lebih efisien dengan cara memilih dengan sengaja untuk menerapkan pikiran positif, bayangin energi sisanya lu bisa macam-macam lagi kan. Lu bisa lu kasih ke orang lah, bisa buat keluarga lu, buat diri lu sendiri, buat olahraga dan seterusnya. Ya artinya kalau ditanya, kok lu punya waktu sih atau lu punya energi sih melakukan olahraga panjang, lu bisa ketemu sama orang banyak, lu bisa sharing begitu banyak, lu bisa bales-balesin WA yang grup gua ada 500 gitu. Gimana caranya? Ya mungkin 500. dengan memilih. Iya. Iya, tapi gue sekarang udah ketemu 500 itu kalau ditambah lagi yang jebol bukan jari gue tapi yang jebol handphonenya. Dan gue Itulah belum bedanya ketemu energi kita sama energi HP. Jadi gue belum ketemu HP yang bisa handle 500 dan ada 10.000 unread message gitu. Belum ada tuh yang bisa. Pasti dia nge-lag, nge-hang gitu. Nah, artinya yang gue balikin ke question lo, logik aja. Jadi akal sehat aja. Kalau kita pilih pikiran positif, energi yang kita habiskan itu bukan cuman setengah, tapi mungkin seperempat, bahkan lebih kurang lagi. Jadi common sense aja. Apa tuh common sense itu apa? Ya, logika yang sederhana. Jadi melakukan itu dalam konteks kesadaran. Jadi kita sadar apa yang menguntungkan dan merugikan, toh kita ngerti juga matematika toh. Nah, tapi yang gua kaget benar sih, dulu waktu gue masih kelas 6 SD atau SMP gue lupa, nyokap gue itu selalu itu ngingetin don't look down when you walk. Jadi gue kalau jalan tuh selalu begini. And then dia ngajarinnya pakai bahasa ya culture ya Indian. Dia ngajarinnya you should walk with confidence. If you look down, lu nggak punya self confidence. You don't respect yourself. Artinya you don't believe that you are capable or good enough. Terus kalinya gue jalan, gue kan namanya anak kecil gitu kan, disuruh jalan kan pertama langsung nanggap gitu kan. Terus dia bilang, don't look up too much. That is arrogancy katanya gitu. Betul banget, nyokap lu wisdomnya mantep banget tuh. Iya, terus gue pernah diajarin sama nenek gue, jadi nyokap gue punya nyokap. Dia bilang dalam hidup itu lo akan dapat 2 tendangan dalam hidup. Lo akan dapat 2 tendangan. Satu tendangan lo bakal dapat di leher. Itu tendangan pertama. Dan tendangan kedua lo akan dapat di punggung. Itu adalah circle of life. Belum maksudnya dia bilang kalau tendangannya ke leher, lo langsung akan begini, artinya lo sukses. Jadi lo dapat tendangan pertama itu untuk lo sukses. Tapi begitu lo nggak bisa handle sukses lo, dan lo main di arogansi level, tendangan berikutnya di punggung, langsung lo nunduk lagi ke bawah. Habis lo udah. Jadi, dia bilang in life you will get 2 kicks. Dalam. And finally I learned that the most yang masuk banget itu si Anthony Robbins. Motion creates emotion.
how you motion yourself, it creates the emotion. Nah, itu thank you banget. Makanya tadi I was shocked when you said that. I was like, nggak tahu, maybe energy attracts energy. I'm inviting people, I get this clicks and all that, so I don't know. Yeah. But looking at the time, saya mau kasih space buat teman-teman. Ada yang mungkin mau nanya, Pak, kalau diizinkan. Jadi because it's now I think 12 more minutes, so I will give teman-teman kalau ada yang mau nanya pertanyaannya, kalau bisa lebih spesifik biar bisa dapat jawaban sambil ngobrol sambil nunggu yang nanya. Ini adalah last thing yang I just need your approval. Iya atau enggak, setuju atau enggak gitu ya. Kadang kita tuh nggak selalu harus fokus ke jawaban. Justru kadang-kadang kita harus berfokus kepada pola kita bertanya. Setuju nggak? Bener banget tuh, menurut gue ya. Jadi kalau teman-teman lagi pada down atau lagi menghadapi tantangan, itu justru begitu dia nyari jawaban, tunggu dulu, lu cek dulu pertanyaannya, yang gua tanya ini bener nggak? Jangan-jangan gua nanyanya salah, dapat jawabannya salah ya, endingnya salah. Sambil itu saya juga aktif. Nah, ini dapat nih pertanyaan. Om Indra, bagaimana merubah mindset menjadi seorang sociopreneur dari Dwi Krishna? Wah, mantep tuh. Sebenarnya tahun 2000 awal itu gue mulai kenal, itu kan habis krisis ya, terus orang lihat berbagai macam, apa sih ini pemicu krisis nih, ternyata salah satunya adalah tata kelola yang nggak sesuai dengan law atau hukum, dan satu lagi yang nggak sesuai dengan ethics atau etika. Jadi law and ethics ini dulu nggak terlalu diindahkan. Nah, tapi dari ethics ini lahir satu cabang pemikiran yang namanya bahwa setiap korporasi itu ada social responsibility, ada tanggung jawab sosial. Nah, terus gue pikir kalau kita kembalikan lagi, semua yang kita kerjakan, korporasi atau yayasan atau aktivitas like this IG life gitu ya, you are not thinking of getting a material benefits out of this. First and foremost. Jadi yang primernya itu bukan material benefits. Nah, kalau kita di kehidupan sehari-hari, misalnya kita seorang entrepreneur ya, not a social entrepreneur atau sociopreneur, itu apa yang kita kerjakan itu pasti ada impact-nya ke orang. Dan impact-nya ke orang itu bisa jadi lebih besar dari back. Nah, can you hear me? Ya. Yeah. Nah, jadi sociopreneur itu sebenarnya dia setali tiga uang dengan namanya entrepreneur. Cuman kita redirect yang kita pikir, kita lebih fokus ke impact atau lebih fokus ke side effect. Ya, side effect. Kalau gue bilang kalau di korporasi, ya. Nah, jadi ada dua hal. Kalau misalnya gini ya, gue pakai analogi yang paling sederhana aja deh. Kita makan itu untuk kita punya perut kenyang dan ada energi, right? Nutrisi. Nutrisi. Tapi ada side effect-nya. Side effect-nya yaitu kita buang air. Nah, jadi kadang-kadang antara sociopreneur sama entrepreneur itu bedanya adalah fokus
fokusnya aja. Kalau sociopreneur itu impact-nya adalah you create energy. Kalau entrepreneur, you create profit. Nah, kalau sociopreneur itu impact terhadap other human beings yang impacted by you, by your program. Nah, kalau korporasi is your bottom line, your profit first, and then you say, I will help people. Tapi in this life, nggak pernah diajarin bahwa punya dulu baru ngasih. Sebenarnya adalah ngasih dulu baru punya. Nah, sociopreneur itu pemikirannya adalah ngasih dulu, give, and you shall receive. Right? No, receive and you shall give. There is no such thing. Ya, cuman kan di Indonesia terima dulu baru kasih, bro. Terima kasih, ya kan, terima dulu baru kasih. Itu Terima masalahnya. kasih. Subliminal. Jadi harus ikut yang namanya bahasa Inggris. Thank you. Yeah. Nah, kalau di Indonesia terima dulu ya. Tapi Baru gue kasih. tapi ngartiinnya Bronil juga terbalik. Gimana, bos? Terima kasihnya bukan buat kita, tetapi buat dia. Oh iya, itu tadi kan saya ini apa, mencoba memprovok. Nah ini nih, yang dibilangin mental positif tuh begini. Jadi begitu gue goyangin dikit ke negatif, dia balik lagi ke tracknya. Nah lo pada nonton, begitu digoyangin dikit sama berita, jangan ngedrop, balik lagi. Benar. Jadi terima kasih itu buat orang yang berterima kasih, bukan buat lo. Yeah. Gitu. Jadi kembali lagi bahwa kalau kita fokus terhadap social impact, ya social impact, itu uangnya, profitnya datang sendiri. Nggak usah dipikirin. Profitnya datang sendiri. Itu butuh keyakinan banget ya. Itu ngomongin yakin, faith. Ya, gitu. Betul. Itu keyakinan kalau lu punya yang namanya mindset yang pas. Jadi, thank you banget pertanyaannya. Bahwa kalau gue boleh ngajak nih, kalau semua orang sociopreneur itu mungkin angka pengangguran kita, angka kemiskinan kita di Indonesia ini jauh akan ngedrop, ya? Karena kita semua sociopreneur. Ya, berulang kali kita udah tadi ya faith-nya bahwa lo lahir udah ada buku lo tentang rezeki lo dan seterusnya. Tinggal lo mau gue sebutnya rezeki itu adanya di atas pohon. But you need to climb up. Yeah. If you don't climb up and you just go like this to the pohon, it's not gonna go down on you. You need to climb up. Itu yang kebanyakan orang kejebak sama law of attraction, Pak. Jadi begitu didengerin law of attraction dari satu bagian doang, dia pikir ya udah gue cuman imagine, visualize, it's gonna happen. Padahal itu kan sebenarnya projection to create the energy aja. The energy remains, you vibrate, and then you attract. Tapi kan melangkahnya nggak boleh berhenti. Iya. Naik sepeda deh, naik sepeda. Kalau berhenti naik sepeda gimana? Iya, betul. Oke, Pak, thank you so much, Mas Indro. I think everybody here is enlightened by you. I really wish to have a longer conversation with you. We can have serial of this. We can have serial of this. I would be more than happy. Yeah, and very, very grateful that you have offered this. And thank you so much, Mas Indra, for being who you are, for always doing the best. Ini salah satu sosok yang punya andil dalam bekerja keras untuk 99%
entrepreneur di Indonesia yang disebutnya UMKM, dan itu bukan pekerjaan satu orang, guys. So itu adalah collective work and it's not a one day work. It can take 10 years, it can take 20 years, but it's a non-stop dan butuh energi. Terus terang, aduh gue pengen cerita tapi time-nya udah habis. Anyway, so It's a lifetime, bro. Lifetime, Yeah. lifetime journey. yeah, true, it's a lifetime journey. Thank you, Mas, for everything, teman-teman. Thank Kita you selfie dulu for dong, listening. selfie dulu dong. Oh iya, selfie, ayo. 1, Selfie 2, 3. Yeah. Oke, mantap. Jadi salam OKOC, dan semoga OKOC terus berkibar, membangkitkan dan menjadi platform buat para UMKM especially, dan menjadi kendaraan akselerasi dan menjadi pusat untuk menyadarkan dan membangkitkan entrepreneurial spirit and mindset buat para UMKM di Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you, Mas. I send my regards to you, your family. Blessing to you. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar, semoga Amin, banyak thank you. rezeki. Yes. Amin. And Good you evening, too. Mas, and take care. Waalaikumsalam. Salam buat semua. Selamat berpuasa. Yes. Take care, Mas. Yuk. Itu.